Selamat pagi, selamat berjumpa kembali umat Katolik dimanapun berada. Salam jumpa lagi bersama kami dari ruangan podcast Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Pada hari ini kami dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan akan membawakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebuah renungan singkat dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini, Bapak Ignatius Wailajar SAG, dan saya sendiri di sini berperan sebagai pemandu acara. Saya perkenalkan diri, saya Julius Mei sebagai penyuluh agama Katolik yang bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak Ibu saudara-saudari umat Katolik, khususnya yang berada di Kabupaten Nunukan. Untuk tidak memperpanjang waktu, oleh karena itu, karena sudah hadir Bapak Ignas di tempat ini bersama kami langsung berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ignas untuk membawakan kita sebuah renungan dari kitab suci. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk bersama-sama masuk ke dalam renungan ini. Silakan Pak Ignas. Terima kasih Pak Julius, dan selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat Katolik di mana saja berada. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menimba pesan dari sabda Tuhan pada pagi hari ini. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, membuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membagikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema dengarkanlah orang lain untuk mendengarkan Tuhan. Dalam keseharian hidup,
kita tidak selalu berbicara secara langsung kepada orang lain. Ada saatnya kita membutuhkan pengantara, yakni orang lain atau pihak tertentu untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang lain. Para pejabat atau pemimpin dalam masyarakat misalnya memakai delegasi sebagai juru bicara untuk memberitahukan sesuatu. Melalui juru bicara atau utusan inilah para pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat yang menjadi titik tuju pembicaraan mereka. Pola komunikasi seperti ini juga dipakai oleh Tuhan dalam menyapa manusia. Sejak zaman dahulu bahkan sampai sekarang, Tuhan banyak kali memakai utusan tertentu untuk bersaksi, untuk berbicara dan menyampaikan amanat tertentu kepada manusia. Dalam perikop kitab suci yang kita dengar hari ini, Tuhan berkomunikasi dengan bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Dan Tuhan akan selalu menyapa manusia dalam seluruh sejarah dengan para nabi serta utusan Tuhan yang lain. Sabda Tuhan, "Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari dan terus-menerus." Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyapa kita dengan berbagai cara, juga melalui kehadiran orang lain. Di sini Tuhan dapat memakai kita sebagai saksi dan perantara dalam komunikasi iman dengan orang lain. Kalau demikian adanya, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai utusan yang layak dipakai oleh Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, ada saatnya kita mengambil posisi seperti Nabi Yeremia dan juga nabi-nabi lain. Kita menjadi juru bicara dari Tuhan. Kita menjadi saksi kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup yang nyata. Dalam posisi seperti ini, kita perlu mengkondisikan dan mempersiapkan diri dengan baik serta layak. Pertama, membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dan menerima amanatnya. Kedua, setelah kita mendengar dan menerima amanat dari Tuhan, tugas kita selanjutnya adalah meneruskan pesan Tuhan kepada orang lain, entah dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk kesaksian hidup. Kita bisa menjadi alat komunikasi yang dipakai Tuhan kapan dan di mana saja. Dalam keluarga, misalnya, orang tua menjadi wakil Tuhan bagi anak-anaknya. Dalam dunia pendidikan, guru menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi para murid. Di tengah masyarakat, para pemimpin dapat menghadirkan Tuhan melalui model pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat. Apapun lingkungan kita dan siapapun sasaran pewartaan kita, hendaklah kita tetap setia menjadi utusan Tuhan yang baik. Tentu kita mengalami bahwa tidak semua orang akan mendengar kita, atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada orang yang mendengar kita. Seperti bangsa Israel, mereka menegarkan tengkuknya. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan atau saksikan, dan mereka tetap berbuat lebih jahat dalam hidupnya. Bila hal ini terjadi, janganlah kita putus asa. Kembalikanlah saja kondisi ini kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah Tuhan sendiri langsung bertindak bagi mereka. Selain posisi sebagai nabi atau juru bicara Tuhan, kita juga bisa memposisikan diri sebagai bangsa Israel.
Kita menempatkan diri sebagai sasaran pewartaan, sebagai pendengar yang baik. Dalam posisi ini, hendaklah kita menjadi umat Tuhan yang baik dan setia mengikuti seluruh jalan yang Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kita melalui orang lain. Entah itu para nabi, entah itu imam, orang tua, guru, maupun teman, dan bahkan juga musuh sekalipun. Memang terkadang kita selalu jatuh pada godaan untuk melihat musuh secara negatif. Tetapi kita juga mesti insaf bahwa musuh juga bisa dipakai Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan kita. Musuh adalah orang yang rajin memberikan kritikan dan tantangan agar kita menjadi semakin matang dan dewasa. Musuh adalah orang yang terus memacu kita agar berkembang lebih baik dan lebih maju dalam hidup. Mereka mengasihi kita dengan segala kritikan dan celaan, bahkan fitnaan ataupun gosip yang amat penting untuk mematangkan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, iman dan kedewasaan itu tumbuh dari pewartaan dan juga kesaksian orang lain. Kita semua percaya bahwa Tuhan sungguh hadir melalui orang lain. Marilah kita mendengar dan mengikuti Tuhan melalui pewartaan dan kesaksian orang lain. Marilah kita menerima Tuhan dalam diri orang lain. Marilah juga kita mematuhi dan mentaati Tuhan dengan mematuhi dan mentaati orang lain yang dipercayakan tugas pelayanan tertentu. Yesus, Tuhan dan Guru kita berpesan, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku." Tuhan memanggil kita melalui orang lain. Marilah kita saling memperhatikan, saling berbagi, saling bersaksi. Maka dengarkanlah orang lain untuk mendengarkan Tuhan, dan dengarkanlah Tuhan dengan mendengarkan orang lain. Orang lain adalah mulut Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ignas sudah membawakan kita semua dalam renungan singkat pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari umat Katolik di mana saja Anda berada, kita sudah mendengarkan renungan singkat yang dibawakan oleh Bapak Ignas. Semoga dari renungan ini kita semua dapat memetik pesan yang terkandung di dalam bacaan suci yang dibawakan dalam renungan hari ini, dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mampu mendengarkan orang lain untuk membangkit relasi kita dengan Tuhan yang lebih baik. Sekian renungan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang sudah setia mengikuti renungan yang dibawakan oleh Bapak Ignas pada siang hari ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.